semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Setiawati. Saya dari Universitas Indraprastha PGRI atau biasa disebut dengan Unindra. Di sini saya akan membahas tentang materi logika dalam filsafat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu. Logika dalam filsafat. Jadi teman-teman, pengertian logika itu apa sih? Logika itu adalah suatu cabang yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar, juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika itu sebagai salah satu cabang filsafat yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Selanjutnya, logika sebagai esensi dalam filsafat. Dalam filsafat, logika juga memainkan peran penting dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Logika membantu kita dalam merumuskan definisi yang tepat, mengidentifikasi hubungan-hubungan logis antara konsep-konsep dan pengembangan sistem konseptual yang konsisten. Secara keseluruhan, logika menjadi esensi dalam filosofi karena memberikan alat-alat yang dipergunakan untuk berpikir rasional, membangun argumen yang kuat, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang realitas. Tanpa logika, filsafat akan kehilangan dasar yang penting dalam mencapai pemikiran yang kritis, refleksi, dan sistematis. Selanjutnya, kedudukan logika dalam filsafat. Bagaimana sih filsafat itu dapat terjadi gitu? Jadi filsafat itu terjadi karena ada rasanya ingin tahu kita atau adanya keraguan kita, gitu teman-teman. Jadi setelah filsafat itu ada, filsafat itu berusaha mengumpulkan pengetahuan, mengajukan kritik, mengevaluasi pengetahuan yang telah diketahui, sehingga memperoleh pemahaman, dan pemahaman itu membawa kepada perbuatan atau mencari alternatif pemecahan suatu persoalan. Dan persoalan itu akan dikaji teman-teman. Jadi pengkajian persoalan itu terdiri dari logika. Logika itu benar atau salahnya. Terus etika itu baik atau buruk, dan estetika itu indah atau jelek. Dan selanjutnya ada manfaat logika dalam pengembangan ilmu. Jadi logika dalam pengembangan ilmu mempunyai manfaat teman-teman, yaitu yang pertama, analisis dan penalaran yang sistematis. Yang kedua, ada identifikasi dan penghapusan kesalahan logika. Yang ketiga, ada penelitian dan metode ilmiah. Yang keempat, ada penyusunan definisi yang tepat. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan sistem konseptual yang konsisten. Oke teman-teman, selanjutnya ada macam-macam logika. Jadi logika itu ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama nih, ada logika klasik. Logika klasik itu adalah sistem logika yang paling umum digunakan dan telah menjadi dasar bagi banyak pemikiran filosofis dan matematis. Yang kedua, ada logika proposisi, yaitu berfokus pada hubungan logis antara pernyataan tunggal. Yang selanjutnya ada logika predikat. Logika predikat itu melibatkan pernyataan yang mengandung variabel, predikat, dan kuantifikasi. Yang selanjutnya ada logika modal, yaitu memperluas logika klasik dengan memperkenalkan konsep modalitas dengan seperti kemungkinan, keharusan, dan kontingensi. Yang selanjutnya ada logika fusi.
Logika fusi ini menggantikan klasifikasi biner yang tegas benar atau salah dengan konsep keanggotaan yang beragam. Selanjutnya ada logika temporal berkaitan dengan waktu dan urutan kejadian. Logika yang selanjutnya ada logika induktif. Logika induktif ini berfokus pada generalisasi dan penarikan kesimpulan yang melibatkan data-data dan observasi. Yang selanjutnya, proporsi logika dan objektivitas. Apa sih proposisi logika dan objektivitas itu, teman-teman? Jadi, proposisi itu adalah pernyataan yang dianggap benar atau salah. Proposisi mengandung informasi yang dapat diuji dan dievaluasi kebenarannya, teman-teman. Contohnya, proposisi adalah matahari terbit di timur, atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Proposisi adalah dasar bagi penalaran logis, karena argumen logis terdiri dari serangkaian proposisi dan kombinasi untuk mencapai kesimpulan. Yang selanjutnya ada logika. Jadi, logika adalah studi tentang pemikiran dan penalaran yang konsisten dan rasional. Logika mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membangun argumentasi yang sahih, menggali kesalahan logika, dan mencapai kesimpulan yang rasional. Logika memberikan kerangka kerja untuk membedakan argumen yang valid atau sesuai dengan aturan logika dari argumen yang tidak valid, teman-teman. Yang selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas ini, teman-teman, merujuk pada keadaan di mana suatu penilaian, pendapat, atau kesimpulan didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, independen dari pandangan pribadi atau kepentingan subjektif. Dalam konteks logika, objektif mengacu pada penilaian argumen yang didasarkan pada kekuatan logisnya, tanpa dipengaruhi oleh preferensi atau bias individu. Oke, teman-teman, sekarang tinggal kesimpulannya. Jadi, logika berperan penting dalam mencapai objektivitas dalam penalaran dan pengetahuan, teman-teman. Dengan menggunakan aturan-aturan logika yang objektif, kita dapat mengevaluasi argumen berdasarkan kebenaran proposisi dan hubungan logis antara mereka, tanpa terpengaruh oleh preferensi pribadi atau bias. Logika membantu dalam membangun argumen yang konsisten, merumuskan premis-premis yang akurat, dan mencapai kesimpulan yang objektif berdasarkan bukti atau aturan logika, teman-teman. Dalam konteks pengetahuan, objektivitas berarti mencari kebenaran yang tidak tergantung pada pandangan individu, tetapi berdasarkan pada data yang dapat diuji dan dibuktikan dan bukti yang objektif. Logika membantu dalam pembangunan argumen yang objektif dan rasional, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterima secara objektif oleh individu lain yang menggunakan logika yang sama. Oke, teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Bila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.